Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat. Tapi sebelumnya itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Kunigunda Elwin Salipadang, nomor stambuk 218611039, program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Jadi proposal yang saya buat berjudul diagnosa penyakit manusia yang diakibatkan oleh gigitan hewan menggunakan metode certainty factor. Langsung saja kita masuk pada yang pertama, latar belakang masalah. Faktor dalam masyarakat bukan hanya faktor pendidikan, ekonomi, dan budaya, tapi juga faktor sosial yang menyangkut taraf kesejahteraan dan kesehatan. Faktor sosial yang menyangkut taraf kesejahteraan dan keselamatan masyarakat merupakan masalah yang jauh lebih untuk diperhatikan. Interaksi manusia yang sederhana dengan lingkungan adalah manusia hidup berdampingan dengan hewan. Penyakit yang disebabkan oleh hewan yang paling fenomenal adalah rabies dan demam berdarah. Minimnya pengetahuan tentang gejala-gejala penyakit yang ditularkan oleh hewan yang sering berakibat fatal. Yang kedua, rumusan masalah. Rancangan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit manusia yang diakibatkan oleh gigitan hewan sehingga dapat bermanfaat bagi warga yang daerahnya terjangkit wabah dan menekan angka kematian. Batasan masalah. Yang pertama, kebutuhan masyarakat akan sarana informasi kesehatan. Yang kedua, kebutuhan masyarakat akan sarana pembelajaran yang efektif mengenai dunia kesehatan. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan sarana konsultasi. Yang keempat, kebutuhan pemerintah atau instansi kesehatan lainnya terhadap sarana sosialisasi dan penyuluhan kesehatan. Kelima, menggunakan alat bantu atau tool Visual Basic 6.0 dengan database MySQL. Yang keenam, jenis hewan dibatasi 15 macam, yaitu kucing, anjing, tupai, kelelawar, kera, tikus, nyamuk, bakteri, Campylobacter jejuni, cacing Toxocara canis, lalat, unggas, babi. Gejala-gejala awal penyakit. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu warga dalam mendeteksi secara cepat penyakit yang diakibatkan oleh hewan untuk mengurangi korban jiwa. Manfaat dilakukan penelitian, yaitu dengan dibuatnya sistem pakar ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai acuan diagnos awal terhadap suatu penyakit yang diakibatkan oleh hewan dan sebagai alat bantu bagi dokter untuk dapat mendiagnosa pasien dengan lebih tepat dan cepat. Yang pertama, landasan teori. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurut Kusrini 2016, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Menurut Rich dan Knight tahun 1991, kecerdasan buatan merupakan suatu studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Menurut Ensiklopedia Britannica, kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol,
daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan sejumlah aturan. Teknik kecerdasan buatan atau artificial intelligence bisa digunakan untuk memberikan kemampuan baru kepada komputer agar bisa berpikir, menalar, dan membuat inferensi atau mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dan membuat pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan oleh fakta-fakta atau aturan-aturan dan hubungannya yang terkandung dalam pangkalan pengetahuan tersebut. Komponen-komponen dalam pembuatan sistem pakar. Yang pertama, basis pengetahuan atau knowledge base. Kedua, mesin inferensi atau inference engine. Ketiga, antarmuka pemakai atau user interface. Mesin inferensi terdiri dari dua komponen, yaitu strategi inferensi. Yang pertama, metode rangkaian mundur atau backward chaining. Pada metode ini, penelusuran dimulai dari hipotesa, kemudian barulah mencari informasi untuk memenuhi hipotesa tersebut. Metode rangkaian maju atau forward chaining. Penelusuran dimulai dari mencari informasi-informasi, kemudian barulah untuk menyimpulkan atau mencari hipotesa berdasarkan informasi yang ada. Bagian B, strategi kontrol. Yang pertama, DFS atau Depth First Search. Metode penyelesaian masalah dengan menelusuri setiap lintasan yang memungkinkan sampai ke dalam maksimal untuk mencapai konklusi atau tujuan sebelum mencoba lintasan yang lain. Berikut adalah gambarnya. Kedua, gambar BFS atau Bridge First Search. Ketiga, hill climbing. Alat dan bahan dalam penelitian yang digunakan. Yang pertama, perangkat keras atau hardware yang terdiri dari komputer. Dan yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang pertama, Windows 10, Visual Basic 6.0, Microsoft Access. Proses penelitian. Diagnosa dilakukan dengan cara menganalisa masukan gejala berupa pertanyaan yang tentang apa yang dirasakan oleh pasien. Hasil analisa kemudian diperiksa kecocokannya dengan hasil diagnosa dokter untuk mengetahui kebenarannya. Berikut adalah gambar flowchart identifikasi masalah pada sistem pakar penyakit yang diakibatkan oleh hewan. Terdapat flowchart mulai identifikasi gejala, input nilai CF, input data gejala, diagnosa penyakit, penyakit ada dalam database, informasi penyakit, dan selesai. Berikut adalah tabel nilai CF serta faktor berdasarkan nilai kepastian seseorang. Bisa kita lihat. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih.